Assalamualaikum, selamat siang sobat Warta Tribunbekasi.com, Warta Kota dan juga Tribun Network. Saat ini saya berada di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi di Jalan Khairuddin Anwar, Kota Bekasi. Dan senang sekali saat ini saya bertemu langsung dengan Ketua DPC P3 Kota Bekasi, Bapak Haji Solihin, atau yang akrab disapa dengan Gus Sol. Ya. Nanti kita akan bincang-bincang sejauh mana DPC P3 terutama di tingkat pendaftaran calon legislatif dan juga nanti Pilpres di 2004, apa target yang dilakukannya. Kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan Gus Sol. Saya menyapa dulu, Gus, apa kabar Gus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gus, saya mau langsung bertanya saja, untuk pendaftaran caleg, Gus. Iya. Di Kota Bekasi sendiri, untuk DPC P3 sendiri berapa banyak kader yang akan mencalonkan diri sebagai caleg? Iya, sesuai dengan jumlah kursi ya di DPRD Kota Bekasi kan ada 50 kursi ya untuk DPRD Kota Bekasi. Sekarang kita lagi pemberkasan untuk mengupdate ke Silon. Ke Silon. Input ke Silon itu salah satunya kemudahan sekarang. Nanti habis upload ke Silon, insya Allah nanti kita pendaftaran secara fisik kepada KPU Kota Bekasi, insya Allah kalau tidak tanggal 9 atau tanggal 10 Mei. Sudah berapa banyak yang anggota yang sudah mendaftarkan berkas-berkas ke kantor DPC P3 ini? Sudah 50 orang. Oh, sudah 50 orang ya? Iya. Kalau untuk tahun ini targetnya berapa, Gus? Target kursi di DPRD. Kami DPC ya PT Kota Bekasi punya ikhtiar yang itu targetnya 6 kursi. Oh, 6 kursi. 6 kursi sudah ada target dan ikhtiar P3 bagaimana 6 kursi ini tercapai. Tapi kita sudah mulai pemetaan ya, kerja-kerja politik, mapping per dapil. Saya punya keyakinan 6 kursi ini kita dapat. Memang di Kota Bekasi kan ada 5 dapil ya. Kalau bicara tahun 2019 Kota Bekasi kan 66 dapil, sekarang turun jadi 5. Jadi minimal itu satu dapil satu kursi minimal. Tapi kami punya target 6 kursi ini kita targetkan dapil saya. Dapil 3 ini kan ada 3 kecamatan dan ada 11 kursi yang disediakan oleh KPU. Nah, ini karena ini kursinya banyak 11 kursi, oleh karena itu kami bagaimana dapil 3 ini bisa meraih 2 kursi. Artinya ada kenaikan dibanding pemilu sebelumnya. Apanya? Untuk jatah kursi yang ditargetkan P3. Oh, enggak sama. Sama 50. Karena bicara kan penduduk. Penduduk di dapil 3 ini luar biasa kenaikannya, maka porsi kursi di dapil 3 ini kan dapil 3 meliputi 3 kecamatan. Rawalumbu, Bantar Gebang dan Mustika Jaya. Gitu. Lalu bagaimana Gus peta target pileg ya untuk legislatif sendiri tahun lalu dan tahun sekarang, dan strateginya seperti apa Gus? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, bahwa tahun kemarin kita bicara kita ketika tahun 2014 P3 punya 4 kursi. Ya. Pemilu kemarin 2019 karena serentak dengan Pilpres. Ketika itu kan 2014 itu kan tidak serentak dengan presiden. Jadi pileg dulu baru presiden. Artinya di situ kemarin kami 2014 itu 4 kursi. Nah, 2019 kita mendapatkan 2 kursi, turun 2 kursi. Tapi kemarin kita hampir 4 juga. Karena ini pemilu itu serentak, ya kan? Karena kita kan kemarin kan tidak mengusung presiden, jadi tidak punya efek ekor jas, ya. Dan juga kemarin banyak faktor-faktor ya, faktor-faktor konflik internal sampai hampir pemilu kan selesainya itu antara Gus Romi sama Pak Jan Farid ketika itu. Nah, sekarang ini saya punya optimisme karena kita kerja proses sudah 5 tahun, kita
karena hasil pemilu 2011 kita sebagai cambuk kita untuk bangkit bagaimana besok 2024 ini P3 bisa mendapatkan 6 kursi. Lalu pembekalan apa yang berikan oleh pihak DPC P3 untuk para kader terutama yang mendaftar caleg? Ya paling penting itu pembekalannya itu ya mereka harus memahami nanti fungsi-fungsi anggota DPRD, ya kan? Ya fungsi anggota DPRD ada 3, pengawasan, ya budgeting dan legislasi. 3 fungsi nanti yang kita lakukan ketika nanti anggota kami terpilih menjadi anggota DPRD. Bagaimana biar kita mendapatkan suara? Kita harus turun ke masyarakat. Benar. Turun ke masyarakat, menyapa ke masyarakat, tawarkan ke masyarakat. Saya yakin kalau semua cara kita ikhtiar sungguh-sungguh, saya yakin ada manfaatnya dan mencapai kursi yang sudah kita ikhtiarkan itu. Nah, untuk anggota kader yang mendaftarkan sebagai caleg itu berapa banyak yang wajah-wajah baru dan juga yang lama berapa? Ya, kebanyakan artinya wajah-wajah 60-40 lah. 60 wajah lama, 40 wajah baru. Artinya cukup lumayan juga ya untuk yang baru-baru ini ya? Iya, ada internal partai, ada eksternal partai. Itu. Nah, terus bagaimana DPC P3 meyakinkan para caleg ini agar mereka bisa solid, bisa benar-benar komitmen di P3 sendiri? Oh ya, kan nanti kan harus melaksanakan fakta integritas. Ya. Bagaimana mereka itu nanti caleg kalau sudah terpilih artinya tunduk dan patuh ya atas perintah partai dan menjalankan program-program partai ketika nanti duduk di DPRD. Nah, kan partai kan punya tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi ini ya terrealisasi, tercapai. Nah, karena tujuan kita berpolitik kan untuk ini. Pertama, bagaimana kita ngambil kekuasaan ya. Setelah kita sudah mengambil kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Itu yang terpenting ya. Itu ini esensinya berpolitik. Baik Gus. Oke, baik Gus. Sekarang kita mau beralih ke Pilpres ya Gus. Iya. Pihak DPP P3 Pusat kan sudah memutuskan bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Iya. Bagaimana dengan di tingkat bawah, terutama di DPC P3 Kota Bekasi sendiri menyikapi keputusan tersebut? Ya jelas kita tegak lurus dan kita mengawal ya hasil Rapimnas P3. Bagaimana Rapimnas itu menghadirkan 38 DPW se-Indonesia, 38 provinsi se-Indonesia, memutuskan bahwa P3 itu mengusung Bapak Ganjar Pranowo jadi presiden 2024. Nah, ini kita kawal sampai ke ranting, sampai ke RW dan RT. Nah, bagaimana sosialisasi yang dilakukan DPC P3 sendiri, Gus, untuk memenangkan Ganjar terutama di Kota Bekasi sendiri? Iya, mudah sekali sebetulnya karena Ganjar kan biarpun dia kan masih energi ya, masih muda dan dia di kalangan milenial diterima dan mereka punya program-program ke depan dan saya yakin Pak Ganjar ini kan akan melaksanakan ya berkelanjutan pembangunan nasional agar pembangunan nasional itu tidak mandek, tetap berjalan. Nah, saya yakin itu. Karena kita kan sudah merasakan nih pemerintahan Pak Jokowi luar biasa, ekonominya bagus, pembangunan bagus. Ya, kalau misalnya ada sedikit kekurangan kita nanti diperbaiki. Lalu bagaimana Gus di tingkat ranting sendiri para kader begitu mengetahui P3 mengusung Ganjar Pranowo gitu kan? Mereka tetap solid atau? Oh, tetap solid. Kita harus harus kita lakukan laksanakan perintah partai, perintah DPP bahwa sudah satu tekad mengusung Pak Ganjar. Ya makanya kita harus bekerja untuk memenangkan Pak Ganjar nih. Tapi yang paling penting juga kita bagaimana juga memenangkan P3 juga. Nah itu sama-sama lah. Artinya P3 menang besar, Ganjar jadi presiden,
lalu nanti bicara pilkada. Siap, Kan siap. begitu. Iya. Nah, terakhir Gus, sejauh ini udah di DPC tingkat DPC P3 dan sudah ada kerjasama belum misalnya dengan PDIP misalnya dalam bentuk-bentuk event olahraga atau apa gitu? Sementara Untuk belum karena kemarin kan habis P3 habis Lebaran mendeklarasikan kerjasama mendeklarasikan Pak Ganjar jadi presiden. Kemarin kalau tidak salah kan DPP antar DPP ya artinya melakukan kerjasama antara PDIP dengan P3. Ya mungkin tidak akan lama lagi kita akan mungkin turun ke bawah melakukan konsolidasi bagaimana langkah-langkah untuk menangkan Pak Ganjar ini. Baik. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para kader di Kota Bekasi sendiri, kader P3 di Kota Bekasi sendiri, terutama untuk menjelang Pileg dan juga Pilpres. Iya. Gus. Baik, saya sampaikan ya kepada kader-kader partai, terutama ya pengurus dari DPC, PAC dan ranting dan sampai ada ranting, kita harus mengamankan perintah DPP bahwa DPP sudah memutuskan melalui Rapimnas di Jogja bahwa DPP P3 pusat mengusung Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024. Oleh karena itu, bagaimana kita harus bergandengan tangan untuk turun menyampaikan inilah presiden kita dari P3. Yeah. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya bagaimana kader partai simpatisan untuk bergerak turun masyarakat, bagaimana pemilu ya 2024 target P3 6 kursi tercapai dan bagaimana nanti bisa mengisi kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga mengisi kursi nanti di DPR pusat agar apa? Agar ketika P3 besar menang, ini mudah sekali untuk membawa aspirasi umat ya, membawa aspirasi masyarakat dan ujungnya masyarakat sejahtera. Baik itu. Baik, cukup menarik bincang-bincang saya dengan Gus Sol, Ketua DPC P3 Kota Bekasi terkait persiapan menjelang Pileg dan juga Pilpres. Kita doakan apa yang dilakukan DPC P3 bisa berjalan dengan baik dan semua target bisa tercapai. Terima kasih, Gus. Sama-sama. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.